A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih berkata, engkau mesti berhati-hati, jika tidak kehancuran akan terus mengintaimu dan engkau tidak bisa melepaskan diri darinya kecuali bila Allah menganugerahkan rahmatnya bagimu. Ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya tiang agama adalah wara' dan yang meruntuhkannya adalah tamak. Dan sesungguhnya barang siapa yang mendekati larangan, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya, laksana hewan gembala yang sedang merumput di samping ladang. Khawatir mulut kawan gembalaan tersebut menjulur ke ladang tanaman itu, karena tidak mungkin selamat tanaman itu darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami meninggalkan 90% hal yang halal karena takut jatuh pada yang haram. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami pernah meninggalkan 70 hal yang mubah atau boleh karena takut jatuh pada dosa. Mereka bersikap seperti itu karena sangat takut terjatuh pada yang haram. Sebagai bukti ketaatan mereka akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh semua raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah yang diharamkannya. Barang siapa mendekati larangan, dikhawatirkan akan terjatuh ke dalamnya. Orang yang datang ke hadapan raja, lalu melewati pintu yang ke-1, pintu yang kedua, dan berhenti pada pintu yang ketiga, hingga dekat dari tuannya, lebih baik daripada orang yang hanya sampai pada pintu yang ke-1, yang dekat dengan halaman luar. Jadi, kalau pintu yang ketiga ditutup, itu tidak akan merugikannya, karena dia masih berada di balik 2 pintu istana, dan di dekatnya ada pengawal dan bala tentara sang raja. Tetapi apabila ia berada di pintu yang ke-1 dan pintu lainnya ditutup, tinggallah dia di sana sendirian, di tempat terbuka, maka dia bisa jadi dikeroyok penjahat dan musuh-musuh, sehingga dia termasuk orang-orang yang binasa. Demikian pula orang yang menjalankan kewajiban Tuhannya dengan penuh kesungguhan dan mematuhi berbagai aturannya. Apabila taufik dan perlindungan dicabut darinya dan dia tidak lagi mendapat keringanan, dia tidak akan meninggalkan syariat yang dijalaninya selama ini. Apabila kematian menjemputnya, maka dia meninggal dalam keadaan taat dan ibadah, dan amal baiknya akan menjadi saksi baginya. Dan barang siapa yang memilih keringanan dan tidak pernah mau berusaha untuk sampai pada kewajiban, maka apabila taufik dihentikan dan pertolongan dicabut darinya, dia akan dikalahkan oleh hawa nafsu, dan dia jatuh pada yang haram, keluar dari syariat, dan masuk dalam kelompok syaitan yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesat dari jalan petunjuk. Apabila maut menjemputnya dan dia belum bertaubat, maka dia termasuk orang yang celaka, kecuali apabila Allah menganugerahkan rahmat dan keutamaannya. Yang bahaya adalah mengharapkan dispensasi, dan yang selamat adalah melaksanakan kewajiban. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul qalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.